Vedega berhasil finish di posisi ketiga pada race 2 yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring Minggu 18 Agustus 2024. Rider berusia 16 tahun itu berhasil bangkit setelah meraih hasil minor di race 1. Pada race 2, Vedega hanya kalah saing dari dua rider asal Spanyol, yakni Alvaro Carpe dan Máximo Quilles. Carpe yang meraih podium pertama mengemas waktu 28 menit 10,663 detik. Sementara Veda hanya terpaut 0,386 detik saja dari rider Spanyol tersebut. Usai balapan, komentator pun menyoroti performa Vedega di race 2. Dia menilai rider kelahiran Gunung Kidul Yogyakarta itu merupakan salah satu pembalap muda potensial yang dimiliki Indonesia. Komentator MotoGP pun sempat mengagumi prestasi Vedega sebelumnya di Asian Talent Cup dengan memenangkan 9 seri balapan yang menurutnya ini benar-benar merupakan prestasi luar biasa untuk pembalap muda. Bastian ini tampil sempurna pada balapan terakhir di MotoGP Inggris 2024. Dia sukses menyapu bersih sprint dan balapan utama di sirkuit Silverstone itu yang menjadi kemenangan ganda pertama dalam karirnya. Namun performanya menurun di MotoGP Austria 2024 yang dimulai dari hasil kualifikasi yang menempatkannya di barisan ketiga saat start. Setelah itu saat sprint Bastian ini finish di posisi keempat. Kemudian dalam balapan utama di sirkuit Red Bull Ring itu, The Beast langsung merangsek naik ke posisi ketiga setelah start. Namun dia hanya mampu mengimbangi Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang ada di depannya dalam beberapa lap saja hingga akhirnya finish dengan selisih 7,357 detik di belakang rekan setimnya yang keluar sebagai pemenang. Bastian ini pun menilai ada beberapa hal positif yang didapatnya sepanjang akhir pekan MotoGP Austria 2024. Namun secara keseluruhan sebenarnya dia belum mampu untuk melawan Bagnaia dan Martin. Lebih lanjut, pembalap asal Italia itu pun mengungkapkan sejumlah masalah yang dialaminya selama mentas di MotoGP Austria 2024. Dia tak memungkiri hal itu membuat kepercayaan dirinya menurun. Masalah yang dimaksud Bastian ini adalah dirinya tidak dapat menggunakan bagian depan motor seperti biasanya. Dan bila kesulitan di area depan, dampaknya akan kesulitan juga di tengah balapan. Bastian ini menambahkan masalahnya ini membuat ketepatan akhir dalam memperlambat kecepatan motor saat menikung juga hilang dalam balapan. Sehingga feeling di sisi kiri depan motornya menurun menjelang akhir balapan yang membuatnya tak mampu mengejar Bagnaia dan Martin seperti kekuatannya selama ini yang bisa cepat di akhir balapan. Dengan hasil tersebut, Bastian ini masih berada di posisi 3 klasemen sementara MotoGP 2024 dengan torehan 214 poin. Dia terpaut 56 poin dari Martin dan 61 poin dari sang pemuncak klasemen Bagnaia. Sejak membela Ducati lewat Gresini musim ini, Marquez tercatat 5 kali naik podium dalam sprint dan 4 kali naik podium dalam Grand Prix. Catatan ini tentu tidak buruk, mengingat ini tahun perdananya mengendarai Ducati Desmos edisi GP23, apalagi motor itu merupakan motor lama. Namun, Marquez belum sekalipun meraih kemenangan di sprint dan Grand Prix. Bahkan, kemenangan terakhirnya tercatat pada tanggal 24 Oktober 2021, tepatnya dalam MotoGP Emilia Romagna di sirkuit Misano. Kala itu, ia masih membela Repsol Honda dan cedera lengannya belum pulih benar. Meski begitu, lewat Crash.net, Marquez mengaku tidak cuma sudah hampir 3 tahun paceklik kemenangan, terutama dengan Ducati yang justru sedang mendominasi perebutan gelar dunia. Menurutnya, targetnya musim ini hanyalah bangkit secara bertahap. Dengan 9 seri tersisa, Marquez mengaku hanya bertekad menambah koleksi podium bersama Gresini sebelum pindah ke Ducati Lenovo Team musim depan. Ia tetap menegaskan bahwa kemenangan masih bisa ia tunggu sampai musim depan. Musim 2024 merupakan kali kedua bagi Bagnaia dan Martin sengit memperebutkan gelar dunia. Martin mengawali musim ini dengan hasil yang jauh lebih mentereng sehingga sempat unggul jauh di klasemen. Namun pada awal paruh kedua musim, Bagnaia mampu menyusulnya dengan memanfaatkan kesalahan-kesalahan kecil Martin. Sebagai bukti bahwa persaingan mereka kian sengit, Bagnaia dan Martin sama-sama memimpin klasemen usai sprint MotoGP Austria.
karena keduanya sama-sama mengoleksi 250 poin. Dalam Grand Prix keesokan harinya, Bagnaia menang dan Martin finish kedua. Hasil ini membuat Bagnaia unggul 5 poin atas Martin. Lewat Dezen, Lorenzo menyatakan bahwa ketatnya persaingan ini membuktikan performa Bagnaia dan Martin di dalam lintasan sama kuatnya. Namun, ia yakin sisi psikis dan emosional akan menjadi penentu juara musim ini. Menurutnya, di sisi ini Bagnaia lebih unggul ketimbang Martin. Lorenzo mengacungkan jempol kepada Martin yang bekerja dengan psikolog usai kalah dari Bagnaia pada 2023. Menurutnya, hal ini berpengaruh positif kepada cara Martin memulai musim 2024. Namun mempertahankan mentalitas yang dingin dan penuh kalkulasi seperti Bagnaia masih akan jadi PR besar bagi Martinator. Yamaha mengalami akhir pekan yang sulit lagi di MotoGP Austria, finish di luar perolehan poin dari kedua pembalapnya. Fabio Quartararo terlihat cukup kompetitif di FP2 di mana ia finish di posisi kelima. Jelas kecepatannya dengan ban bekas dapat bersaing. Namun dengan ban baru, Yamaha tidak mampu memanfaatkan grip lebih ini. Dan baik Quartararo maupun Alex Rins mengalami kesulitan di babak kualifikasi di tahap awal balapan. Bagi Quartararo, Grand Prix menjadi lebih buruk karena terkena long lap penalti, tetapi secara umum ia kecewa dengan akhir pekan Yamaha di Austria. Sementara itu, Alex Rins berjuang sepanjang akhir pekan dan hanya mampu menempati posisi ke-16 dalam balapan tersebut. Rins menyebut hasil buruknya ini karena kondisi cuaca yang hangat dan karena dirinya sedikit kesulitan dengan motor. Meskipun masalahnya sedikit berkurang dibanding sesi latihan sebelumnya karena timnya berhasil melakukan perbaikan pada setup. Tetapi menurut Rins tetap saja sulit untuk menjaga ban belakang tak terangkat dari aspal saat pengereman keras. Hal ini karena saat ban belakang terangkat, Rins perlu mengendalikan rem depan, jadi ban motornya mengalami sedikit terkunci. Setidaknya ada sedikit hal positif bagi Rins yang menyelesaikan balapan pertamanya setelah absen sejak mengalami high side di akhir pekan Dutch TT. Bagnaia yang start dari posisi pertama tampil ciamik selama balapan di sirkuit Red Bull Ring Spielberg Minggu 18 Agustus 2024 malam WIB. Meski begitu, posisinya sempat dikudeta oleh Martin pada awal-awal balapan. Namun, setelah melahap satu lap, rider yang akrab disapa Pecco itu berhasil merebut kembali posisi pertama. Setelah itu, Bagnaia mampu mempertahankan posisi pertamanya hingga akhir balapan dengan mengasapi Martin yang finish tepat di belakangnya. Bagnaia mengungkapkan cukup mengambil risiko untuk bisa menjauh dari kejaran Martin. Pasalnya, kecepatan motor keduanya sama cepat sehingga ada risiko lebih yang harus diambil. Bagnaia finish dengan jarak waktu yang cukup jauh atas Martin, yakni sekira 2 detik. Murid Valentino Rossi itu pun turut mengungkap kunci keberhasilannya. Bagnaia mengungkapkan dirinya selalu berusaha untuk menetapkan fokus di sini. Untuk melatih fokusnya, Bagnaia mensimulasikan mengendarai motor secara agresif dengan tangki penuh di sesi latihan yang akhirnya dia terapkan di awal balapan. Yang berarti ini juga lebih berisiko, tapi itu sangat penting.